Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua, kelas 81 sampai 86. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua, kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, kita akan masuk pada KD 3.6, yaitu menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Itulah KD kita pada hari ini. Nah, nanti pada penghujung setelah Ibu menerangkan materi ini, tentu ada tagihan atau indikator yang harus kita capai, yaitu anak-anak Ibu mampu menunjukkan atau menjelaskan struktur-struktur yang terdapat pada teks eksposisi. Baik, anak-anak Ibu, kita mulai materi kita. Pada subbab ini, kamu akan memahami tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, pada minggu ini kita hanya membahas khusus tentang strukturnya saja. Berhubung waktu yang hanya 2 kali pertemuan. Memahami struktur teks eksposisi. Secara umum, terdapat 3 struktur teks eksposisi. Di antaranya tesis, argumentasi, serta penegasan ulang. Tiap bagian teks eksposisi memiliki fungsi masing-masing. Berikut adalah fungsi atau penjelasan struktur teks eksposisi. 1. Tesis. Tesis atau dikenal sebagai bagian pernyataan umum merupakan salah satu bagian teks eksposisi yang berisikan pernyataan pendapat dan opini dari penulis terkait topik yang akan kita bahas. Bagian ini mengandung sudut pandang penulis terhadap masalah yang akan dibahas. 2. Argumentasi. Argumentasi membuat alasan-alasan untuk memperkuat bagian tesis. Alasan-alasan tersebut berupa fakta dan pernyataan-pernyataan yang memperkuat pendapat pribadinya. Berarti fakta di sini adalah hal-hal yang betul-betul bisa terjadi atau dapat diterima oleh akal. Biasanya disertakan dengan sumber-sumber yang valid atau terpercaya dari ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Pada bagian ini memuat argumen dan fakta ilmiah yang berfungsi mendukung dan memperdalam bagian tesis. Jadi, ketika kita membuat sebuah teks eksposisi, maka pendapat-pendapat ahli tersebut yang harus kita masukkan. Nah, inilah yang kita sebut dia dengan namanya argumentasi. C, yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang diletakkan di bagian penutup teks eksposisi. Isinya berupa penegasan kembali dari pernyataan sebelumnya, menyerupai kesimpulan sehingga pembaca lebih dapat memahami isi teks tersebut. Jadi maksudnya pada penegasan ulang ini, si penulis dia akan menegaskan kembali maksud yang disampaikannya pada argumentasi. Demikianlah materi kita pada hari ini. Ibu harap nanti pada anak-anak Ibu kelas 81 sampai 86 dapat memindahkan materi yang Ibu berikan ini ke dalam buku catatannya. Kemudian segera kirimkan melalui WA yang sudah Ibu berikan. Demikian materi kita pada hari ini.
Akhirnya Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.